Hidup, bagi sebagian dari kita, adalah perjalanan yang penuh dengan jurang gelap dan tanjakan tajam. Ada momen di mana dunia terasa begitu berat, seakan-akan kita ditelan oleh bayangan yang tak kunjung pudar. Sebagian orang menyebut fase ini sebagai fase doomer, suatu kondisi di mana harapan seolah lenyap dan kita terjebak dalam pola pikir yang terus-menerus meratapi kerapuhan dan ketidakadilan hidup. Namun, dari kegelapan yang paling pekat, sebuah cahaya kecil selalu mungkin muncul. Seperti bunga liar yang tumbuh dari retakan aspal, kita pun bisa bangkit, berubah, dan mekar kembali. Fase kelam ini bukanlah hal baru. Dari filsuf seperti Soren Kierkegaard hingga tokoh besar seperti Buddha, penderitaan eksistensial telah menjadi bagian dari sejarah manusia. Namun, apa yang membuat kita bertahan? Apa yang memungkinkan seseorang untuk keluar dari fase ini, mengganti kehampaan dengan makna, mengganti ketakutan dengan kekuatan? Pendahuluan ini adalah awal dari sebuah kisah transformasi. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kejatuhan, kesalahan, dan kebangkitan. Jika Anda merasa sedang terperangkap dalam fase ini, kisah ini mungkin akan membuka pintu kecil menuju jalan keluar. Sebab, apapun keadaan Anda saat ini, selalu ada harapan untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk menemukan makna di tengah kekacauan hidup. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian 1. Memahami fase doomer dan akarnya. Fase doomer adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi emosional di mana seseorang terjebak dalam rasa putus asa dan pandangan negatif terhadap kehidupan. Pada intinya, ini adalah fase di mana seseorang merasa bahwa dunia ini terlalu gelap, terlalu penuh masalah, dan tidak ada jalan keluar yang berarti. Namun, untuk memahami dan mengatasi fase ini, penting bagi kita untuk menyelami akar-akar perasaan ini dan memahami mengapa mereka muncul. Bagi banyak orang, fase ini muncul dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari pengalaman pribadi, pola pikir, hingga tekanan sosial dan eksistensial. Dalam kasus saya, trauma masa kecil menjadi salah satu fondasi utama dari pola pikir pesimis ini. Sebagai seorang anak, mungkin kita tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengalaman buruk tetap melekat dalam diri kita, membentuk cara kita melihat dunia. Hal ini kemudian diperkuat oleh pengalaman-pengalaman negatif yang terus-menerus mengonfirmasi pandangan bahwa hidup ini tidak adil atau bahkan tidak berarti. Namun, trauma hanyalah satu bagian dari puzzle. Ada juga elemen eksistensial, pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup, makna keberadaan, dan kematian yang seringkali menjadi bayang-bayang dalam pikiran kita. Banyak dari kita tidak memiliki jawaban yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan ini, dan ketidakpastian ini bisa menjadi beban yang berat. Saat kita mencoba mencari makna dalam dunia yang tampaknya kacau, kita seringkali justru tersesat dalam kegelapan, memfokuskan perhatian kita pada penderitaan dan ketidakadilan di sekitar. Selain itu, media dan lingkungan sosial kita juga memainkan peran besar. Di era digital ini, informasi negatif begitu mudah diakses. Kita disuguhkan berita tentang perang, kemiskinan, dan ketidakadilan setiap hari yang memperkuat keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat yang suram. Saya sendiri, di masa-masa sulit, sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca teori konspirasi dan berita pesimis. Apa yang saya konsumsi memperkuat apa yang sudah saya rasakan, bahwa dunia ini rusak dan kita hanya pion-pion kecil yang tak berdaya. Namun, ada sesuatu yang lebih mendalam lagi di balik fase doomer. Seringkali, orang-orang yang mengalami fase ini adalah mereka yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap dunia. Mereka memiliki keterbukaan untuk melihat realitas apa adanya, termasuk sisi gelapnya. Tetapi, kepekaan ini seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mampu memahami kerumitan hidup, tetapi di sisi lain, mereka juga lebih rentan terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh pemahaman ini. Pada akhirnya, fase doomer bukanlah sekadar masalah emosional. Ini adalah manifestasi dari bagaimana kita memproses pengalaman,
bagaimana kita melihat dunia, dan bagaimana kita merespons tantangan hidup. Memahami akar-akar ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk keluar dari kegelapan. Dengan menyadari apa yang memicu fase ini, kita bisa mulai mencari cara untuk mengatasinya. Dalam bagian ini, kita belajar bahwa menjadi doomer bukanlah sebuah kesalahan moral atau kelemahan karakter. Sebaliknya, ini adalah reaksi alami terhadap dunia yang penuh dengan tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa fase ini tidak harus menjadi permanen. Dengan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, kita bisa mulai melangkah ke fase berikutnya, mencari jalan keluar dari kegelapan. Catatan: jika Anda merasa bahwa penjelasan ini mencerminkan apa yang Anda alami, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang telah berada di tempat yang sama, dan banyak dari mereka telah menemukan jalan keluar. Langkah pertama adalah menerima kondisi ini sebagai bagian dari perjalanan Anda, bukan sebagai akhir dari cerita Anda. Bagian 2. Menyadari lingkaran gelap. Kebiasaan buruk. Setelah memahami akar dari fase doomer, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi pola-pola kebiasaan buruk yang memperkuat kondisi ini. Fase doomer seringkali diperparah oleh tindakan-tindakan yang kita ambil untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional, tetapi justru membawa kita semakin jauh ke dalam lingkaran gelap. Bagi saya, salah satu kebiasaan buruk utama adalah pelarian ke alkohol. Alkohol menjadi cara instan untuk menenangkan kecemasan, menumpulkan rasa sakit, dan menciptakan ilusi kebahagiaan sementara. Namun, dampaknya sangat destruktif. Setiap kali saya mengandalkan alkohol, saya hanya memperpanjang penderitaan saya sendiri. Rasa tenang yang sementara itu dibayar dengan kecemasan dan rasa bersalah yang lebih besar di hari berikutnya. Alkohol bukanlah solusi, tetapi jebakan yang memperparah kondisi saya. Selain alkohol, ada kebiasaan lain yang menjadi racun dalam hidup saya. Saya terlalu sering menghabiskan waktu berjam-jam di internet, menonton video teori konspirasi, membaca berita negatif, atau menonton konten yang memperkuat pesimisme saya. Ketika saya membuka laptop, saya seolah masuk ke dunia lain yang penuh dengan cerita tentang kehancuran dunia, ketidakadilan, dan konspirasi global. Alih-alih merasa tercerahkan, saya justru semakin tenggelam dalam rasa takut dan tidak berdaya. Pikiran saya dipenuhi dengan ketidakpastian dan paranoia yang menggerogoti kesehatan mental saya. Kebiasaan buruk lainnya adalah mendengarkan musik yang depresif, seolah saya sengaja menyelami suasana hati yang suram. Ketika saya bepergian menggunakan transportasi umum, saya mendengarkan lagu-lagu yang liriknya penuh dengan kegelapan. Saya membiarkan pikiran saya tenggelam dalam melankolia, menikmati perasaan seolah-olah saya adalah korban dari dunia yang kejam. Meskipun ini memberikan rasa pelarian sementara, efek jangka panjangnya adalah semakin memperkuat pola pikir negatif saya. Hal yang membuat kebiasaan buruk ini begitu sulit diatasi adalah sifatnya yang siklis. Ketika saya merasa cemas atau sedih, saya mencari pelarian dalam alkohol, internet, atau hiburan lain. Pelarian ini memberikan kelegaan sesaat, tetapi akhirnya hanya memperburuk kondisi saya, membuat saya semakin cemas dan depresi. Lingkaran ini berputar tanpa akhir, kecuali kita secara sadar memutusnya. Namun, menyadari lingkaran ini adalah langkah awal yang sangat penting. Ketika saya mulai menyadari bahwa tindakan-tindakan saya sendiri berkontribusi pada penderitaan saya mulai mencari cara untuk keluar. Saya memahami bahwa kebiasaan buruk ini bukan hanya hasil dari fase doomer, tetapi juga bahan bakarnya. Untuk keluar dari fase ini, saya harus berani mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut, meskipun sulit. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengurangi konsumsi alkohol secara bertahap. Saya tidak langsung berhenti total, tetapi saya mulai mengurangi frekuensinya dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih sehat. Saya juga mulai membatasi waktu saya di internet, terutama untuk hal-hal yang berpotensi memperburuk kondisi mental saya. Saya mencoba memilih konten yang lebih positif dan inspiratif,
Meskipun pada awalnya terasa sulit untuk menghindari kebiasaan lama, menyadari dan mengubah kebiasaan buruk adalah langkah yang berat tetapi esensial. Ini seperti mencoba memutar arah kapal besar yang selama ini melaju menuju badai. Butuh waktu, usaha, dan kesabaran. Namun, dengan setiap langkah kecil yang saya ambil, saya mulai melihat perubahan. Saya mulai merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih positif, dan sedikit lebih mampu untuk menghadapi hidup tanpa melarikan diri. Pada akhirnya, lingkaran kebiasaan buruk ini hanyalah ilusi pelarian. Mereka memberi kita rasa nyaman sementara, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Dengan menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk memutus siklus ini, kita membuka pintu menuju fase berikutnya. Menemukan kembali keseimbangan dan makna dalam hidup. Catatan: kebiasaan buruk seringkali terasa seperti tempat berlindung yang aman, tetapi kenyataannya mereka hanyalah jebakan. Jika Anda sedang berada di dalam lingkaran ini, cobalah untuk mulai memutusnya, meskipun dengan langkah kecil. Ingatlah bahwa setiap perubahan positif, sekecil apapun, adalah kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik. Bagian 3. Menemukan sumber masalah dalam kepribadian. Setelah menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang memperburuk fase doomer, langkah berikutnya adalah menggali lebih dalam ke dalam diri sendiri. Mengapa saya begitu rentan terhadap kegelapan ini? Mengapa beberapa orang tampaknya mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, sementara saya terjebak dalam lingkaran penderitaan? Jawabannya sebagian besar ditemukan dalam kepribadian saya sendiri. Pada suatu waktu, saya mencoba mengikuti tes kepribadian yang sering dibahas oleh Dr. Jordan Peterson. Hasilnya mengungkapkan dua karakteristik utama dalam diri saya, neurotisisme dan keterbukaan, dan keduanya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kombinasi ini ternyata adalah akar dari banyak masalah saya. Neurotisisme atau tingkat kepekaan emosional membuat saya sangat reaktif terhadap peristiwa di sekitar saya. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain seringkali terasa seperti bencana besar bagi saya. Saya mudah cemas, rentan terhadap rasa takut, dan sering merasa tidak mampu mengendalikan emosi saya. Keterbukaan, di sisi lain, adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan perspektif yang luas, menerima ide-ide baru, dan memiliki imajinasi yang hidup. Pada tingkat tertentu, keterbukaan adalah anugerah. Namun, ketika dipadukan dengan neurotisisme, keterbukaan ini berubah menjadi kutukan. Saya menjadi terlalu fokus pada sisi gelap dunia, terlalu terbuka terhadap teori-teori negatif, dan terlalu terobsesi dengan kesalahan dan ketidakadilan yang saya lihat di sekitar saya. Kombinasi ini menciptakan perang batin yang konstan. Keterbukaan saya menarik saya untuk terus mengeksplorasi sisi-sisi tergelap dari kemanusiaan. Sementara neurotisisme saya memperbesar rasa sakit yang saya rasakan setiap kali saya menemukannya. Saya seperti orang yang terus-menerus melihat ke dalam jurang, tetapi semakin lama saya melihat, semakin dalam jurang itu terasa. Fenomena ini dikenal dengan istilah Weltschmerz, yaitu rasa sakit emosional yang muncul dari ketidaksempurnaan dunia. Orang dengan sifat keterbukaan yang tinggi seringkali sangat peka terhadap penderitaan global, perang, kemiskinan, ketidakadilan, ketidakseimbangan sosial, dan merasa terbebani oleh hal-hal yang mungkin di luar kendalinya. Inilah yang membuat banyak doomer merasa putus asa. Mereka melihat begitu banyak masalah di dunia ini, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya menyadari bahwa ini adalah akar dari ketidakstabilan emosional saya. Sifat neurotisisme membuat saya sulit mengendalikan respons emosional saya terhadap dunia luar. Sementara sifat keterbukaan menarik saya untuk terus mencari informasi, bahkan jika informasi itu memperburuk keadaan saya. Kombinasi ini seperti lingkaran setan. Sifat keterbukaan saya mengarahkan saya ke dalam kegelapan, dan sifat neurotisisme saya membuat saya tidak mampu menghadapi kegelapan tersebut. Namun memahami ini adalah langkah besar. Saya menyadari bahwa sifat-sifat ini bukanlah kutukan, tetapi bagian dari kepribadian saya yang dapat dikelola. Saya tidak bisa mengubah siapa saya, tetapi saya bisa belajar untuk mengelola sifat-sifat ini dengan cara yang lebih sehat.
Langkah pertama adalah memilih informasi yang saya konsumsi. Saya mulai lebih selektif dalam membaca dan menonton sesuatu. Saya berusaha untuk menghindari konten yang terlalu negatif atau konspiratif dan fokus pada hal-hal yang lebih konstruktif. Ini bukan berarti saya menutup mata terhadap masalah dunia, tetapi saya belajar untuk menjaga jarak yang sehat. Langkah kedua adalah mengendalikan reaksi emosional saya. Saya mulai mempraktikkan mindfulness untuk membantu saya mengelola emosi. Dengan menyadari bahwa emosi adalah respons sementara terhadap situasi tertentu, saya perlahan belajar untuk tidak terlalu larut dalam kecemasan atau rasa takut. Memahami akar kepribadian saya membantu saya untuk mulai mengendalikan hidup saya. Neurotisisme dan keterbukaan mungkin merupakan kombinasi yang sulit, tetapi keduanya juga memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Saya mulai melihat ini sebagai kekuatan. Keterbukaan saya memberi saya kemampuan untuk berpikir kreatif, sementara neurotisisme saya membuat saya peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Catatan: jika Anda merasa sifat-sifat ini mencerminkan diri Anda, jangan anggap ini sebagai kelemahan. Sebaliknya, lihat ini sebagai bagian dari diri Anda yang bisa dikelola dan diarahkan ke hal-hal positif. Mengenal diri sendiri adalah langkah penting untuk keluar dari fase doomer. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mengubah pola hidup untuk mendukung perjalanan menuju kebangkitan. Bagian 4. Membangun kebiasaan hidup yang lebih baik. Setelah memahami sifat-sifat kepribadian dan bagaimana mereka memengaruhi pola pikir saya, langkah berikutnya adalah mulai membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dan terstruktur. Fase doomer seringkali diperburuk oleh kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Oleh karena itu, menciptakan keteraturan menjadi kunci untuk keluar dari kegelapan. Ketika saya melihat kembali hidup saya, salah satu penyebab utama ketidakstabilan emosional saya adalah kurangnya struktur. Saya sering bangun siang tanpa rencana, membiarkan hari berlalu begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Pola hidup seperti ini membuat saya merasa kehilangan kendali atas hidup saya. Jadi, saya mulai membuat perubahan kecil, namun signifikan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. 1. Menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur. Lingkungan yang berantakan sering mencerminkan keadaan pikiran yang kacau. Saya mulai dengan merapikan kamar saya setiap pagi. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Lingkungan yang bersih memberikan rasa ketenangan dan keteraturan yang membantu saya fokus pada hal-hal yang lebih besar. 2. Menggunakan agenda harian. Salah satu langkah penting yang saya ambil adalah membuat daftar tugas harian. Dengan memiliki rencana yang jelas untuk setiap hari, saya merasa lebih terorganisir dan produktif. Daftar ini mencakup hal-hal kecil seperti membersihkan rumah hingga tugas yang lebih besar seperti menyelesaikan proyek kerja. Dengan setiap tugas yang selesai, saya merasa ada kemajuan yang nyata, yang membantu membangun kepercayaan diri. 3. Menjaga kesehatan fisik. Saya menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah fondasi untuk pikiran yang sehat. Saya mulai berolahraga secara teratur, meskipun hanya dengan berjalan kaki atau latihan ringan di rumah. Aktivitas fisik ini membantu saya melepaskan stres dan meningkatkan suasana hati saya. Selain itu, saya mulai memperhatikan pola makan saya, mengurangi makanan cepat saji, dan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan, memberi dampak positif pada energi saya sepanjang hari. 4. Tidur lebih awal dan bangun pagi. Sebelumnya, saya sering begadang hingga larut malam, yang mengakibatkan rasa lelah dan tidak produktif di siang hari. Saya mulai memperbaiki pola tidur saya dengan tidur lebih awal dan bangun pagi. Kebiasaan ini memberi saya lebih banyak waktu untuk merencanakan hari dan menjalani rutinitas dengan lebih baik. 5. Mengurangi penggunaan media sosial dan konsumsi konten negatif. Internet adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah sumber informasi yang tak terbatas. Tetapi di sisi lain, ini bisa menjadi perangkap yang memperburuk kesehatan mental. Saya mulai membatasi waktu saya di media sosial dan memilih untuk membaca atau menonton konten yang lebih positif dan inspiratif.
6. Mengurangi penggunaan alkohol dan zat adiktif lainnya. Alkohol dulunya adalah pelarian saya dari kecemasan, tetapi saya menyadari bahwa ini hanya memberikan solusi, sementara sambil merusak kesehatan mental dan fisik saya. Saya tidak langsung berhenti sepenuhnya, tetapi saya mulai mengurangi konsumsi alkohol secara bertahap hingga akhirnya berhenti. Perubahan-perubahan kecil ini perlahan mengubah cara saya menjalani hidup. Saya merasa lebih terkontrol, lebih produktif, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Tentu saja, membangun kebiasaan baru tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana saya tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama, tetapi setiap kali saya jatuh, saya berusaha untuk bangkit kembali. Kedisiplinan adalah inti dari semua ini. Saya belajar bahwa kedisiplinan bukan hanya tentang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan dan pola hidup yang mendukung kebiasaan positif. Sebagaimana filsafat Stoik mengajarkan, kita harus fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan kebiasaan adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Catatan: jika Anda sedang mencari cara untuk keluar dari fase doomer, mulailah dengan kebiasaan kecil yang dapat Anda terapkan hari ini. Kebiasaan kecil ini akan membangun momentum untuk perubahan yang lebih besar. Jangan khawatir jika prosesnya lambat. Yang penting adalah konsistensi. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menemukan makna dan keseimbangan dalam hidup untuk memperkuat perjalanan ini. Bagian 5. Menemukan makna dan keseimbangan dalam hidup. Setelah membangun kebiasaan yang lebih teratur, langkah berikutnya adalah mencari makna dalam hidup dan menciptakan keseimbangan antara kedisiplinan dan kebebasan. Hidup tanpa makna akan terasa hampa, tidak peduli seberapa baik rutinitas yang telah kita ciptakan. Makna inilah yang menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju, terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Bagi saya, salah satu pelajaran terbesar dalam menemukan makna adalah menyadari bahwa makna tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari apa yang kita ciptakan sendiri. Dunia mungkin tampak kacau dan tidak adil, tetapi kita memiliki kebebasan untuk memberikan arti pada hidup kita. Dalam perjalanan ini, saya menemukan beberapa langkah penting yang membantu saya keluar dari kegelapan dan membangun hidup yang lebih bermakna. 1. Refleksi diri dan memahami nilai pribadi. Saya mulai meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi saya. Apa yang saya inginkan dari hidup ini? Apa yang membuat saya merasa hidup? Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa saya ingin hidup dengan tujuan, bukan hanya menjalani hari demi hari tanpa arah. Saya menemukan bahwa kreativitas, pembelajaran, dan membantu orang lain adalah 3 hal yang memberikan makna pada hidup saya. 2. Menerima ketidaksempurnaan dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena Weltschmerz atau rasa sakit akibat ketidaksempurnaan dunia seringkali menjadi beban bagi orang yang memiliki keterbukaan tinggi. Saya belajar bahwa dunia memang tidak sempurna, dan itu adalah bagian dari keindahannya. Alih-alih terobsesi pada masalah yang tidak bisa saya ubah, saya mulai fokus pada hal-hal kecil yang bisa saya perbaiki. Filosofi Stoik sangat membantu dalam hal ini. Saya belajar untuk menerima apa yang berada di luar kendali saya dan berusaha sebaik mungkin pada hal-hal yang bisa saya ubah. 3. Menemukan keseimbangan antara struktur dan spontanitas. Meskipun kedisiplinan penting, terlalu banyak struktur bisa membuat hidup terasa kaku dan membosankan. Sebagai orang yang kreatif, saya merasa perlu untuk menjaga ruang bagi spontanitas dan eksplorasi. Saya mulai mencoba hobi baru, seperti melukis dan menulis, tanpa terlalu khawatir tentang hasilnya. Aktivitas ini memberi saya rasa kebebasan dan memungkinkan saya untuk menyalurkan emosi saya dengan cara yang positif. 4. Memperkuat hubungan sosial. Saya menyadari bahwa hidup tidak bisa dijalani sendirian. Sebelumnya, saya sering menarik diri dari orang-orang karena merasa tidak dimengerti. Namun, saya belajar bahwa hubungan sosial yang sehat adalah sumber dukungan yang sangat penting.
Saya mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman, serta membuka diri untuk membangun hubungan baru. Melalui percakapan yang jujur dan mendalam, saya menemukan bahwa banyak orang juga menghadapi perjuangan yang sama. Berbagi pengalaman ini memberikan rasa koneksi dan pengertian yang sangat berharga. 5. Fokus pada momen saat ini. Salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari adalah pentingnya hidup di saat ini. Terlalu sering kita terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Saya mulai mempraktikkan mindfulness, sebuah latihan yang membantu saya untuk tetap hadir di saat ini. Dengan fokus pada apa yang ada di depan saya bisa menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan, seperti senyum seseorang, suara burung di pagi hari, atau rasa hangat dari secangkir teh. 6. Memberi kembali kepada orang lain. Salah satu cara paling efektif untuk menemukan makna adalah dengan membantu orang lain. Saya mulai mencari cara untuk memberi dampak, baik melalui pekerjaan saya, berbagi pengalaman, atau sekadar mendengarkan ketika seseorang membutuhkan teman bicara. Memberi kembali tidak hanya membuat hidup saya lebih bermakna, tetapi juga membantu saya merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar saya. Menemukan makna dan keseimbangan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan, penuh dengan eksperimen dan refleksi. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada hidup yang lebih bermakna. Saya belajar bahwa meskipun dunia tidak sempurna, kita selalu memiliki kemampuan untuk menciptakan keindahan dan makna dalam hidup kita. Catatan: jika Anda sedang mencari makna dalam hidup, mulailah dengan hal-hal kecil yang Anda nikmati atau yang membuat Anda merasa hidup. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika perjalanan ini terasa lambat. Makna adalah sesuatu yang Anda bangun sedikit demi sedikit, dan setiap langkah menuju keseimbangan adalah langkah menuju hidup yang lebih bahagia. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga konsistensi dan melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat. Bagian 6. Menjaga konsistensi dan menyongsong kehidupan baru. Setelah menemukan makna dan keseimbangan, langkah terakhir adalah memastikan bahwa perubahan positif ini terus berlanjut. Perjalanan dari doomer menjadi bloomer bukanlah perjalanan yang singkat atau linear. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama atau merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, menjaga konsistensi adalah kunci untuk mempertahankan kemajuan Anda dan terus melangkah maju. 1. Buat sistem yang mendukung kebiasaan baru. Perubahan membutuhkan struktur yang kokoh. Misalnya, saya mulai menggunakan alat bantu seperti aplikasi agenda atau jurnal harian untuk melacak rutinitas dan pencapaian saya. Menuliskan hal-hal yang saya syukuri setiap hari membantu saya menjaga perspektif positif, bahkan saat menghadapi tantangan. Sistem ini tidak hanya membantu saya tetap terorganisir, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang konstan. 2. Hadapi tantangan dengan pola pikir yang sehat. Tidak ada perjalanan yang tanpa hambatan. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa lelah, tergoda untuk menyerah, atau bahkan meragukan apakah perubahan ini sepadan. Di saat-saat seperti ini, penting untuk mengingat kembali mengapa Anda memulai perjalanan ini. Saya belajar bahwa menghadapi tantangan adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Dengan melihat hambatan sebagai peluang untuk belajar, saya bisa tetap termotivasi dan terus bergerak maju. 3. Kelilingi diri Anda dengan dukungan yang tepat. Lingkungan sosial Anda memainkan peran besar dalam menjaga konsistensi. Saya mulai lebih selektif dalam memilih orang-orang di sekitar saya. Teman-teman yang mendukung, keluarga yang memahami, dan komunitas yang positif menjadi pilar utama dalam perjalanan saya. Mereka tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga mengingatkan saya akan tujuan saya ketika saya merasa goyah. 4. Tetap fleksibel terhadap perubahan. Meskipun konsistensi penting, terlalu kaku dalam pendekatan Anda juga bisa menjadi masalah. Hidup selalu berubah,
dan Anda perlu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru tanpa kehilangan arah. Saya belajar untuk memberi ruang bagi spontanitas dan menyesuaikan rutinitas saya sesuai kebutuhan. Dengan tetap fleksibel, saya bisa menjaga keseimbangan antara struktur dan kebebasan. 5. Rayakan kemajuan, sekecil apapun itu. Salah satu cara terbaik untuk menjaga konsistensi adalah dengan menghargai diri sendiri atas kemajuan yang telah Anda capai. Saya mulai merayakan pencapaian kecil, seperti menyelesaikan 1 minggu penuh tanpa melewatkan rutinitas pagi saya, atau berhasil mengatasi situasi yang sulit tanpa kembali ke kebiasaan lama. Merayakan kemajuan ini memberi saya motivasi untuk terus melangkah. Terus belajar dan berkembang. Perjalanan dari doomer menjadi bloomer bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah awal dari babak baru dalam hidup Anda. Saya terus membaca buku, mengikuti kursus, dan mencari pengalaman baru yang memperkaya perspektif saya. Proses belajar ini tidak hanya membantu saya berkembang, tetapi juga menjaga semangat saya untuk terus maju. Hidup sebagai bloomer. Ketika saya melihat kembali perjalanan ini, saya menyadari betapa pentingnya setiap langkah yang telah saya ambil. Dari memahami akar masalah, memutus lingkaran kebiasaan buruk, menemukan makna, hingga menjaga konsistensi. Semuanya adalah bagian dari transformasi yang luar biasa. Saya tidak mengklaim bahwa hidup saya kini sempurna. Saya masih menghadapi tantangan dan momen-momen kelam. Namun, perbedaannya adalah sekarang saya memiliki alat dan pola pikir untuk menghadapinya dengan lebih baik. Jika Anda sedang berada dalam fase doomer dan merasa tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa perubahan selalu mungkin. Mulailah dengan langkah kecil. Temukan makna dalam hal-hal sederhana. Bangun kebiasaan yang mendukung tujuan Anda. Dan yang terpenting, jangan menyerah pada diri sendiri. Perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Menjadi bloomer berarti memahami bahwa hidup adalah proses yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan keindahan yang harus diraih. Anda tidak sendirian, dan setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecil, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Catatan: jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, saya mengundang Anda untuk memulai perjalanan Anda sendiri hari ini. Mulailah dengan 1 langkah kecil, dan biarkan perubahan itu tumbuh seiring waktu. Hidup Anda adalah milik Anda untuk diciptakan, dan keindahan sejati ada di dalam perjalanan itu sendiri.